Kira-kira 2 minggu setelah itu, teman saya dipanggil oleh LBP, dimaki-maki. Anda bayangin, dimaki-maki. Dia bilang, saya buat riset kok. Dituduh apa? Ini mau kampanye buat Prabowo ini. PKI udah nggak ada. Dia bilang, ini buktinya bantah. Saya riset. Ini Anda tolong catat ini. Tolong catat. Yang dimaki-maki siapa? Ya teman saya yang riset itu. Dipanggil ke kantornya. Kemudian yang terjadi, dia perempuan, dia menikah segala macam. Sampai sekarang dia masih diancam. Sampai sekarang. Udah gitu dia ngilang kemana nggak tahu, dilempar kemana-mana segala macam. Tapi saya ngikuti dan semuanya terjadi. Kudeta konsesional. Pesan tersiratnya, PKI nggak salah, kita minta maaf. Itu pesan tersiratnya. Ciri-ciri PKI, termasuk PKI gaya baru adalah dia ngumpet di bawah permukaan, diam-diam bergerak. Ini yang Anda lihat sekarang. Omnibus Law, segala macam. Dan dia bikin bola-bola yang bikin orang sibuk, sehingga melupakan sumber masalahnya. Oligarki lah, Undang Dasar 45 lah, demo. Itu yang dibikin orang jadi sibuk. Sumber masalah siapa? PKI gaya baru yang bermain. Tolong cek, itu XPRD di istana semua. Oke. Jadi ini menggiring saya dan teman-teman persepsi ini Pak Jokowi dibodohin atau dia memang bagian dari PKI gaya baru. Cuman itu. Tolong kami dibantu, jangan mengarah pada persepsi. Saya ngomong keras-keras saja. Kalau LBP udah jelas lah. LBP udah jelas. Kenapa? Udahlah, bukti banyak betul lah. Jangan razia, jangan Pak Jokowi mengatakan jangan TNI Polri dilarang merazia kaos atau barang-barang palu arit. Apa maknanya? Ketika orang mengatakan, wah nih anak muda pakai kaos palu arit ditahan, itu mode, LBP yang ngomong. Saya dapat dari rekan saya, Salim Said, ternyata omnya PLBP, catat. Ketika G30S meletus gagal, dia lari ke Australia. Catat. Jadi udah bermain, ini bukan kebenaran. Pertanyaan, kenapa terjadi? Karena kita membiarkan, kita diam, kita anggap enteng. Itu aja. Setelah ini minta maaf, besok akan digerakin lagi yang lain. Sudah mulai nih. TNI akan dijinakan, akan diadu gini, Islam dipecah belah, muncul Islam Nusantara, Islam supaya hancur lebur. Kenapa? Hanya 2 yang pilar yang ditakuti PKI, umat Islam dan TNI. 2. Mereka punya pengalaman. Jadi kalau kita diam aja akan muncul yang ketiga. Saya ngomong belak-belakan aja. Dari UWOS mengatakan seperti itu, dan ini bukan sekali saya ngomong. Silakan. Kalau yang lain ngomongnya baik-baik, saya ngomong to the point. Mohon Pak Jokowi jangan mengarahkan persepsi kami mengatakan Anda bagian dari PKI gaya baru. Jangan arahkan kami ke sana. Jadi kalau Anda tidak cabut ini, Anda terlibat dengan kudeta konstitusional dan termasuk ciri-ciri PKI bohong, putar balik fakta, fitnah, dan teman-temannya itu. Catat. Serta membunuh. Jadi orang kita apa? Oh nggak usah, nggak ini belum. Dibikin aman, nggak ada PKI. Pakai mana PKI, mana PKI? Itu Ripka Cipnaning ngomong apa itu? Enggak, ini kita hari ini datang sudah menyerahkan. Jadi udahlah, jangan kami diarahkan pada persepsi bahwa Pak Jokowi adalah bagian dari PKI baru. Jangan kami diarahkan ke sana. Tolong dicabut ini. Ya udah. Ya itu aja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut. Saya menutup saya lagi. Ya. Oke, ini kertas yang sudah tanda terima dari Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung tentang permohonan hak uji material. Ini kertasnya. Sudah diterima ya Bang? Sudah ya. Sudah dimasukkan. Berkasnya sudah. Biaya perkara yang sudah kita bayar juga. Bukti-buktinya sudah diterima juga. Ini bukti tanda terima ini. Nunggu nanti pemberitahuan dari sini. Panggilan sidang dan pemberitahuan perkaranya. Ini kita baru dulu. Belum. Hari Senin. Nah, sekarang dari perspektif hukum. Nah ini ya, ini berkasnya sudah kita daftar resmi. Kita melalui jalur yuridis. Upaya hukum secara yuridis. Kita tidak berontak ke istana, tidak. Tapi kita minta batalkan Kepres tersebut melalui upaya hukum
hak uji material kepada Mahkamah Agung RI karena Inpres dan Kepres tersebut memutarbalikkan patah sejarah peristiwa PKI tahun 65. Intinya itu. Ya, kerangka hukum dalam konteks judicial review ini itu dimulai dari esensi hukum. Esensi hukum itu harus mendatangkan satu manfaat, kedua kepastian, ketiga keadilan. Dari esensi hukum ini yang berkait dengan SK atau surat Kepres dari Presiden itu nomor 17 dan Inpres nomor 2 tidak memuat esensi hukum dari 3 tadi. Sehingga kita melakukan judicial review. Apa substansi judicial review? Ada 2 pendekatan hukumnya. Yang pertama, adanya pertentangan nilai pasal-pasal atau hukum yang diterapkan. Yang kedua, adanya kerugian konstitusional. Yang pertama, dari konteks adanya pertentangan nilai, misalnya ada TAP MPR nomor 25 tahun 66 yang melarang PKI. Kenapa di tingkat Kepres ada yang memaafkannya? Itu pertentangan nilai yang sangat serius. JR ini harus diterima. Kalau Mahkamah Agung tidak mengabulkan gugatan kita ini, dapat diduga juga seperti Mas Taufik katakan, terpapar juga PKI gaya baru. Ya. Karena ini jelas ilmu hukum. Kita nggak mau gerakan-gerakan, ini ilmu hukum. Adanya pertentangan nilai hukum antara TAP MPR nomor 25 tahun 66 dengan SK Presiden nomor 17 dan Inpres nomor 2 tahun 2003. Nah, oleh karena itulah, yang kedua, kerugian konstitusionalnya apa? Ini mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa tidak ada kepastian hukum. Bahkan tadi TNI akan bisa dimungkinkan untuk dibubarkan dalam konteks merubah sejarah. Betul. Ini kerugian konstitusional akibat diberlakukannya SK nomor 17 tadi. Jadi kita harus ngertilah ilmu hukum. Ini intelektual. Tidak ada gerakan people power segala macam, tidak ada. Ini ilmu hukum. Murni, wajib harus dibatalkan, JR kita harus diterima. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Mata? Dah? Oke. Ya, demikian ya, kita sudah serahkan berkas perkaranya, daftar buktinya ke Mahkamah Agung ya. Barusan ada tanda terima baik berkas perkara maupun surat kuasa kita, gugatan kita rangkap 8, rangkap 5, bukti-bukti, rekaman-rekaman sampai ke rekaman pidato Soekarno tahun 66 yang menyatakan dia mengucapkan terima kasih kepada Soeharto. Kalau peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 65-66 ini dikatakan pelanggaran HAM negara melakukan pelanggaran berat, siapa penanggung jawabnya? Siapa penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya adalah Presiden Soekarno. Karena dia sebagai Pangti TNI waktu itu, Pangti ABRI waktu itu. Jadi kalau terjadi pelanggaran HAM berat oleh negara Republik Indonesia tahun 65 dan 66 sebagaimana yang termuat dalam Kepres Presiden Joko Widodo ini, maka berarti pelanggaran HAM berat itu terjadi di zaman Presiden Soekarno. Nah, makanya gue bilang ini fitnah besar kepada Soekarno. Karena Soekarno mengucapkan terima kasih kepada Soeharto waktu itu sebagai Pangkostrat gitu. Sekarang telah berhasil memberantas, mengamankan negara, menyelamatkan negara dari ancaman komunis yang mau merubah negara Pancasila menjadi negara berideologi komunis. Itu. Dan terima udah ya. Kepresnya bisa berbalik ke Pak Soekarno dong, almarhum. Kepres ini bukan berbalik begitu maksudnya. Ya, penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya ya Soekarno. Tahun 65-66 itu presidennya Soekarno. Bahkan Soekarno tahun 66 menyampaikan terima kasih dari MPRS kepada Soeharto. Ya. Bahasa terselubungnya gini bos, Soekarno dianggap pengkhianat jadinya di sini. Iya, itu maksudnya itu. Iya begitu. Soekarno dianggap dengan bersama. Ingat Megawati. Ingat Bang, Megawati sebagai anak atau putri proklamator Soekarno dengan Kepres 17 tahun 2022 dan Inpres nomor 2 tahun 2003
itu logika hukumnya menerangkan Soekarno menjadi pengkhianat. Karena dia dianggap pelaku yang membantai komunis bersama Soeharto. Anak-anak Soeharto harus ingat itu. Saudara kita di pulau terpencil, terluar dan terjauh Indonesia sulit mengakses fasilitas kesehatan. Mari doakan dan dukung dengan sedekah terbaik Anda agar proyek kapal dakwah Dr. Ker BWA bisa segera memberikan pelayanan kesehatan gratis pada mereka.